Keputusanku sudah bulat. Kau tidak perlu membujukku lebih jauh. Tuan, saya ingin meninggalkan dunia fana. Lebih baik selamatkan saya dulu. Apakah itu bisa diterima? Bunda, selamatkan yang punya takdir. Tuan muda, dan saya punya takdir kuat. Lebih baik bantu saya sebagian perjalanan. Putuskan ikatan duniawimu, lalu masuklah ke jalan Buddha. Itu belum terlambat. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Jika keluarga Jiang menolak batalkan pertunangan, buat mereka berlutut memohon pembatalan. Bukankah itu hanya seorang selir? Siapapun bisa menjadi salah satunya. Kepala biara, hamba telah menemui masalah yang meresahkan. 50 kuan untuk dupa dan pelita. Bolehkah saya meminjam murid muda Anda ini untuk sementara waktu? Dermawan, biarawan tua ini tidak mencampuri urusan duniawi. Baiklah. Pengawal, ikat biarawan tampan itu, dan bersihkan satu untuk saya. Saya ingin dia menjadi selir saya. Konyol. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? Kau memakan ramuan rahasia milik keluarga saya. Kau sama sekali tidak boleh menggunakan tenaga dalammu. Jika tidak, kau akan menderita serangan balik. Saya tahu, Anda ingin menjadi seorang biarawan. Anda pasti memiliki hati seorang bodhisattva. Anggap saja itu sebagai perbuatan baik. Bantu saya melewati cobaan ini terlebih dahulu. Apakah itu bisa diterima? Boleh pilih rumah dan tanah yang diinginkan. Saya juga ingin membangun untuk Anda tempat kultivasi lebih megah dari pagoda Long Yuan. Lancang. Berhenti segera. Aku akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Bagaimana mungkin? Jika saya melepaskanmu, di mana saya akan menemukan selir yang begitu memuaskan lagi? Kau. Mengapa kalian semua begitu tidak berguna? Mahkota, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika mahkota mencukur rambut dan menjadi biarawan, kepala kami para pelayan tidak akan lagi selamat. Tidak perlu terlalu terkejut. Dikalahkan oleh para pengawal kediaman adipati saya, bukanlah hal yang memalukan. Orang muda seperti Anda sudah ingin menjadi biarawan. Pastinya. Pasti melarikan diri dari rumah, bukan? Saya kira begitu. Bawahan-bawahan Anda ini berharap saya membawa Anda pergi, sekarang juga. Guru. Apakah kau benar-benar akan berdiri dan menonton? Semua masalah adalah kehendak surga. Kekuatan manusia tidak dapat menghalanginya. Jangan menatap kepala biara lebih lama lagi. Jika Anda mengerti sedikit tentang urusan duniawi, maka Anda juga harus mengerti bahwa seorang pemuda dengan pembawaan luar biasa, dengan penampilan yang sangat indah seperti Anda, namun tanpa pewaris. Jika kepala biara ini dengan lancang mencukur rambut Anda, apakah keluarga Anda akan memaafkannya? Jadi tantangan yang diberikan kepadaku, semuanya palsu. Jangan memikirkan masalah ini lagi. Ikuti saja saya kembali ke kediaman dengan patuh dan menjadi selir saya untuk sementara waktu. Saya menjamin, nanti Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menjadi biarawan, jadilah biarawan. Semuanya akan diurus oleh kediaman Adipati Wu saya. Jangan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lagi pula Anda sudah menarik perhatian saya. Anda menyerahlah saja. Dong Si, kemasi barang-barang, kita kembali ke kediaman besok. Nama saya Wu Chutian. Jika Anda tidak ingin memberitahu nama Anda, setidaknya Anda bisa memberitahu nama kehormatan Anda, atau lebih tepatnya. Apakah Anda ingin saya memanggil Anda sayang? Siapa yang mengizinkanmu memanggilku seperti itu? Ibu kota memiliki tuan muda lainnya, yang begitu pemalu. Yakinlah, saya tidak akan memaksa Anda, tidak akan mempermalukan Anda, dan tidak akan menggunakan kekerasan untuk memaksa Anda. Anggap saja ini sekadar mengganti tempat kultivasi Anda. Rumah saya juga memiliki perpustakaan kitab dengan banyak buku tentang KOL3FSE. Anda tidak akan menderita kerugian apapun dalam masalah ini. Apakah benar ada banyak buku tentang kultivasi? Datang ke rumah, saya pasti tahu. Hati-hati. Perasaan apa ini? Mengapa jantungku berdetak begitu kencang? The film
was Kau. translated and narrated by M Media. Nora. Pewaris Jiang sedang menggendong seorang anak, menghalangi kereta. Dia menangis dan menuntut untuk menemui Anda. Meng Siang, pengawal kediaman Adipati Wu. Anda tiba tepat pada waktunya. Hamba menyapa Nona Wu. Saya memohon kepada Nona Wu Sun King King Selir Jiang Yuan. untuk memberi anak saya dan saya jalan untuk hidup. Menahan terik matahari yang menyengat. Masalah apa yang membuat Anda berlutut di sini? Wu Chutian, Anda lahir sebagai putri sah yang mulia dari kediaman Adipati Wu, lalu kenapa? Apakah Anda masih tidak tahu cara memenangkan hati seorang pria? Tidak bisakah Anda bersaing dengan saya, Nona Wu? Pewaris Jin menghargai Anda. Kemarin dia memberitahu hamba bahwa begitu Anda memasuki rumah tangga, dia akan menitipkan kedua anak itu dalam perawatan Anda. Hamba tentu saja bersedia. Yuer sudah berusia lebih dari 2 tahun. Menitipkannya dalam perawatan Anda, hamba merasa sangat tenang. Hanya saja, Kier hamba baru saja genap 1 bulan. Tubuhnya lemah. Hamba takut-takut bahwa dia orang malang ini sedang memainkan sandiwara yang begitu megah. Ini untuk memperebutkan hak asuh anak. Sungguh konyol. Harus dikatakan, keduanya sama-sama memelihara selir. Tetapi saya benar-benar memiliki ketajaman yang jauh lebih baik. Putri sah dari keluarga Wu. Pernikahan dengan Jiang diputuskan sejak muda. Dia memilihku. Itu untuk memprovokasi Jiang Yuan. Sungguh menyedihkan. Siapa yang Anda katakan menyedihkan? Apakah Anda juga tipe pria bodoh? Selama seorang wanita berpura-pura lemah, bisa ditipu. Apa? Tunggu saja. Nona ini akan mengajari Anda hari ini. Apa yang disebut sebagai teh hijau yang penuh dengki. Cepat kemari. Anak-anak tidak bersalah. Pegang payung untuk anak pewaris Jiang. Ada masalah apa? Nona Sun. The film was Terlepas dari skema translated apapun and yang dimiliki narrated orang by M dewasa, Media. seseorang tidak boleh menggunakan bayi dalam bidungan ini sebagai alat untuk bertaruh. Nona Sun. Nona Wu. Taruhan apa? Hamba tidak mengerti. Awalnya, keluarga Sun Anda lalai dalam tugasnya, membiarkan penjahat menyusup ke perjamuan musim panas. Dalam 1 hari, saya kehilangan ibu dan kakak ipar saya. Jika saya tidak terhalang oleh urusan lain, saya khawatir saya pun tidak akan selamat. Kasihan keponakan laki-laki dan perempuan saya. Begitu muda, mereka sudah merasakan sakitnya kehilangan ibu mereka. Ayah mereka masih berada di perbatasan yang jauh membela negara. Mereka hanya bisa mengikuti bibi ini untuk meratapi ibu mereka. Saya telah membesarkan anak-anak ini selama 3 tahun. Saya tidak tega melihat anak-anak menderita. Jika bukan karena berebut perkenan aku, maka seberapa penuh dengkikah hati seseorang menahan terik matahari yang menyengat, menggendong bayi dalam bidungan untuk menghalangi kereta saya. Aku. Benar sekali. Apa yang begitu menyedihkan dari selir ini? Tahun itu ayahnya yang lalai dalam tugasnya, menyebabkan hilangnya nyawa kerabat wanita keluarga Wu. Benar sekali. Setelah pertimbangan matang, wanita ini adalah putri dari pejabat korup. Terdakwa di penjara di gereja, bukan seperti itu bukan? Bukan. Wanita keji ini seharusnya marah, seharusnya berteriak. Mengapa dia tidak bertindak seperti yang diharapkan? Nona Sun. Terlepas dari keluhan apapun yang Anda miliki, Anda seharusnya tidak menggendong bayi dalam bidungan dan melakukan sandiwara seperti itu. Anda benar-benar memiliki hati yang penuh dengki. Sekarang, Anda andalkan ayah dan saudara di perbatasan untuk datang dan menindas seorang wanita lemah, harus menegakkan warisan keluarga sendirian seperti saya. Nona, Adipati Negara dan pewaris, masih memimpin pasukan untuk melawan para penyerbu. Jika Adipati Negara sampai tahu, dia melindungi perbatasan, namun dia tidak mampu melindungi putri satu-satunya. Sungguh menyakitkan. Ayah dan anak dari keluarga Wu. Sekarang semuanya berada di perbatasan berjuang untuk negara. Jika ayah dan kakak laki-lakinya tidak berada di sisinya, jika tidak ada orang yang membelanya, mengapa dia perlu menganggapku sebagai selir dan merusak reputasinya? Wanita keji, tak tahu malu malah hendak menjadi selir orang lain, dan masih ingin menipu kami. Berhenti. Jangan melempar lagi. Wu Chutian, trik macam apa yang sedang kau mainkan? Keluar dari sana. Jangan panik dan jangan bersuara.
Duduklah dengan tenang dan patuh. Tak biarkan Jiang sakiti Anda. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Sekarang kaulah yang dalam masalah. Ada apa dengan pria ini? Jiang Yuan baru saja tiba dan sudah begitu setia. Dia dan Jiang Yuan memiliki dendam. Wu Tian keluar dari sana sekarang juga. Jangan bergerak lagi. Itu terlalu goyah. Ini sedikit lebih baik sekarang. Nona Wu turunlah. Belum menikah saja sudah begitu cemburu. Keluarga-keluarga bangsawan di seluruh ibu kota. Ada kan yang tidak memiliki banyak istri dan salir. Tetapi saya hanya memiliki Qingqin. Cukup tunjukkan ketulusan saya untuk Anda. Anda seharusnya tidak bersikap tidak masuk akal. Jiang Yuan mempermalukan putri kediaman Adipati Wu. Tepat di tengah jalan seperti itu. Hamba tak perhatikan urusan istana. Pangeran ketiga telah menjadi melanggar hukum dan sembrono. Tuan Jing. Saya baru saja mendengar di dalam kereta. Kakak sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Jelas ada lebih dari satu orang di dalam kereta ini. Bukankah itu kekasihnya? Apel. Ada kekasih di dalam kereta Wu Tian. Saya tidak mungkin salah dengar. Wu Tian. Anda segera buka tirainya untuk saya, agar pewaris ini bisa memeriksanya. Jika tidak, saya akan membawa orang-orang dan meratakan kediaman Adipati Wu Anda hingga ke tanah. Ini benar-benar keterlaluan. Ayah dan anak dari keluarga Wu membela tanah untuk keluarga Xiaoku. Jiang Yuan berani mempermalukan mereka seperti itu. Apakah dia pikir keluarga Xiaoku sudah punah? Jangan bergerak. Jika wajah Anda terlihat oleh Jiang Yuan, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Apa? Meskipun saya telah menjadikan Anda sebagai selir saya, namun saya juga tidak ingin mengungkapkan penampilan Anda untuk dikritik oleh orang lain. Jika penampilan Anda terlihat oleh keluarga Jiang, mereka pasti akan membalas dendam pada Anda. Pada saat itu, nyawa Anda akan dalam bahaya. Namun saya akan melindungi Anda sepenuhnya. Oleh karena itu, kau pikir aku takut, ingin melarikan diri? Bahkan saya harus mengakui 3 poin kepada keluarga Jiang ini. Bahkan jika Anda memiliki ketakutan di dalam hati, itu juga wajar. Namun yakinlah, saya telah membawa Anda pergi, dan pasti akan melindungi Anda sepenuhnya. Sendirian, menghadapi pengkhianatan keluarga Jiang, sudah berjuang sendirian. Namun masih ingin dengan segala cara melindungiku dengan aman. Memang ini menarik. Baiklah, kalau begitu lindungi aku. Meng Xiang kembalilah ke kediaman. Tembakan sinyal. Panggil penjaga kediaman dari kediaman Wu. Siapapun yang berani menghalangi jalan, biarkan mereka melihat. Penjaga kediaman Wu, kami tidak diberi makan dengan cuma-cuma. Baik, Nona. Wu Tian. Jiang Yuan, saya katakan padamu. Jadi kenapa jika saya menyimpan seorang selir? Jika Anda menolak untuk membatalkan pertunangan, mari kita tunggu dan lihat saja. Wu Tian, jangan biarkan saya menangkap kekasih gelapmu. Meng Xiang, nanti mari kita cari tempat untuk berganti pakaian. Hindari mereka halangi jalan dan buat masalah. Sayang. Apakah Anda menyukai bunga jenis ini? Saya akan memetiknya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Saat saya masih kecil, seseorang juga memetik bunga teratai untuk saya. Setelah itu, apa yang terjadi setelah itu? Anda tidak menginginkan bunga teratai asli di kolam. Anda menginginkan liontin giok berbentuk teratai di pinggang saya. Apa yang sedang kau mainkan? Mahkota? Kaca, mengapa Anda berada di sini sendirian? Mari kita bermain bersama. Bermainlah denganku. Apakah kau tahu? Kaca, liontin giok di pinggangmu sangat indah. Bolehkah aku menggunakan bunga teratai di tanganku untuk menukar liontin giok ini? sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Anda benar-benar telah melupakan saya. Saya juga tidak tahu tentang liontin giok ini. Dari mana asalnya? Saya sudah terbiasa memakainya, jadi saya terus memakainya. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selain liontin giok berbentuk teratai ini, apalagi yang Anda sukai? Katakan dengan cepat.
Jangan terlalu dekat. Malu lagi. Jangan takut. Ini saya. Ini pertama kalinya saya menyimpan seorang pria. Saya sama sekali tidak punya pengalaman. Perilaku seperti itu. Dan Anda masih menginginkan yang kedua kalinya. Bagaimanapun dari kecil hingga dewasa, saya hanya pernah menyukai Anda. Tidak tahu malu. Pada saat ini, apa yang biasanya dikatakan buku cerita? Sayangku, pakailah liontin giok saya. Mulai sekarang, Anda adalah milik saya. Anda harus menjunjung tinggi kebajikan pria, tidak boleh tidak setia. Dan tentu saja tidak boleh membiarkan wanita lain menyentuh Anda. Selama Anda patuh, pria-pria di luar sana, saya bahkan tidak akan melirik satupun dari mereka. Saya hanya akan memanjakan Anda seorang. Siapa yang menginginkan liontin giok Anda? Anda membutuhkannya. Jelas sayalah yang memulai. Mengapa jantung saya berdetak begitu kencang? Saya akan mengantar Anda ke kamar Anda terlebih dahulu. Pewaris dia memang mahkota. Tidakkah kita harus menyelamatkannya? Menyelamatkan. Dengan mata yang mana Anda melihat bahwa mahkota perlu diselamatkan. Junsu terus bersikeras untuk menjadi biarawan. Jika gadis ini bisa membuat Junsu kembali ke dunia fana. Tapi mahkota dijadikan sebagai pria simpanan. Masalah ini, jika sampai ke telinga Kaisar. Kembali ke istana. Kaisar. Hamba mengamati dengan sangat cermat. Mahkota. Secara sukarela mengikuti Nona Wu. Apa? Konyol. Sungguh konyol. Zisu, kau segera kerahkan seorang jenderal. Apa yang konyol dari hal itu? Juncu kita selalu menghindari wanita dan bertekad bulat untuk menjadi biarawan. Kini secara sukarela mengikuti gadis dari keluarga Wu itu. Apakah maksudmu? Junzu telah menaruh hati pada gadis dari keluarga Wu. Namun dia dijadikan sebagai pria simpanan. Kaisar, Selir merasa itu sangat bagus. Lebih baik daripada jati biarawan. Jika gadis itu dapat membuat putra kita kembali ke dunia fana ini, kita mungkin bisa menimang cucu. Itu juga benar. Jika Junco benar-benar menyukainya, Kaisar mohon bantu gadis dari keluarga Wu itu batalkan pertunangan ini. Keluarga Jiang juga merupakan pejabat berjasa pendiri. Saya tidak bisa mengandalkan status saya sebagai kaisar. Dan secara paksa merebut menantu dari seorang pejabat berjasa. Tindakan ini akan mengecewakan pejabat berjasa lainnya. Dan dikritik oleh para sarjana dan sastrawan. Pernikahan ini masih memerlukan persetujuan keluarga Jiang sendiri. Kaisar, tindakan Nona Wu ini telah menyebabkan kegemparan publik. Saya memprediksi bahwa keluarga Jiang tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Keluarga Jiang, mereka mengambil putri dari pejabat kriminal sebagai selir, menyebabkan keributan besar. Perilaku seperti itu hampir tidak pantas bagi kepala pejabat sipil, Shunhai. Kau pimpin orang-orang ke keluarga Jiang dan berikan peringatan. Selain itu Zisu, kau kirim beberapa orang yang cerdik untuk memantau keluarga Jiang. Sama sekali jangan sakiti mahkota saya. Dan Nona Wu. Hamba mematuhi perintah. Benar sekali Kaisar The Permaisuri. film was translated and narrated Putri by sah M. keluarga Wu Media. masih belum mengenali mahkota. Dia terburu-buru saat menangkapnya. Saya menduga bahwa belum selidiki identitas mahkota. Hamba khawatir bahwa nanti. Bagaimana mungkin itu terjadi? Shunhai Zisu. Kalian berdua sampaikan dekret kekaisaran saya. Siapapun yang mengungkapkan identitas mahkota, saya akan memusnahkan 9 keturunan mereka. Kaisar. Jika mahkota mengungkapkan identitasnya sendiri lalu bagaimana? Junco tidak akan bicara. Jika dia ingin bicara, dia pasti sudah bicara sejak lama. Sekarang dia mungkin sedang bekerja sama untuk dibawa oleh gadis dari keluarga Wu itu. Dia cukup puas dengan dirinya sendiri.
Apakah Anda tidak suka makan tahu? Meja penuh makanan ini adalah semua makanan vegetarian yang saya pesan secara khusus. Meminta dapur untuk menyiapkannya untuk Anda. Pasti ada hidangan yang Anda sukai pastinya. Disiapkan khusus untuk saya. Tentu saja itu disiapkan khusus untuk Anda. Anda belum menyentuh sumpit Anda. Mungkinkah itu? Anda menunggu saya untuk menyuapi Anda. Ayo makan satu suap lagi. Lancang. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Jangan tidak sopan. Bukankah Anda baru saja makan tadi? Saya membawa Anda kembali untuk menjadi selir saya. Apakah Anda pikir saya akan peduli dengan ritual yang merepotkan itu? Sungguh konyol. Jika Anda terus seperti ini, saya akan. Apa yang akan Anda lakukan? Sungguh aneh. Saya benar-benar tidak tahu cara menghadapi wanita ini. Nona. Nyonya Jiang Adipati Negara telah tiba. Pelayan Ju berkata, tidak pantas jika menolaknya di depan pintu. Mengapa dia datang ke sini? Istana kirim Kasim dari hadapan kekaisaran. Kepala Kasim Shunhai. Untuk membawa salinan kitab ritus guna menegur keluarga Jiang. Wajah Adipati Jiang telah berubah pucat karena marah. Keluarga Jiang nyatakan diri keluarga sarjana. Di antara pejabat sipil dan militer. Dan awalnya memiliki reputasi yang sangat baik. Namun sekarang Kaisar telah mengirim seseorang untuk membawa salinan kitab ritus sebagai teguran. Yang bahkan lebih berat daripada hukuman pemotongan gaji. Kali ini, dia datang. Kemungkinan untuk membatalkan pertunangan. Nona yang bijaksana. Menyebabkan keluarga Jiang menderita pukulan yang menyakitkan. Kali ini dia pasti datang untuk membatalkan pertunangan. Pangeran ketiga mendambakan tahta kekaisaran. Demi keluarga dari pihak ibu. Agar terikat pada kediaman Adipati Wu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin pertunangan dibatalkan saat ini? Sayangku, ayo pergi. Mari kita pergi dan melihat. Kalian berdua pergi ke sana dulu. Baik. Ya. Bawa ini bersama Anda. Jangan biarkan penampilan Anda terlihat oleh orang lain. Nyonya Jiang, Anda tidak boleh menerobos masuk. Nona kami telah memberikan perintah. Katakan pada nonamu untuk keluar dan menemuiku. Aku adalah calon ibu mertuanya. Melukaiku. Apakah kau tidak takut dicap sebagai orang yang tidak menghormati ibu mertua? Minggir, minggir dari hadapanku. Sikap ini, tak terlihat dia datang untuk batalkan pertunangan. Untuk tegaskan otoritas ibu mertua. Biarkan aku masuk. Sayangku. Apakah kamu keberatan main peran dalam sandiwara denganku? Apa yang ingin Anda lakukan? Nyonya alih-alih di kediaman Adipati Jiang, beristirahat dengan baik. Nyonya Jiang. Mengapa Anda membuat keributan di tempatku? Gadis kecil Tian. Meskipun Anda tidak puas dengan apa yang dilakukan Jing Yuan, sikap merajuk Anda harus tetap ada batasnya. Apakah Anda pikir saya sedang merajuk? Ini? Wanita ini benar-benar berani. Pemuda ini. Mengapa dia tiba-tiba begitu setia? Sekarang Nyonya, apakah Anda merasakan bahwa saya masih merajuk? Kau. Nyonya. Anda sama sekali tidak boleh melupakan instruksi Tuan. Pangeran ketiga hanya mengandalkan pernikahan ini. Aku membencimu, benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Nyonya jangan marah. Saya perhatikan alis Nona Wu masih belum dicukur, langkahnya yang anggun. Dia pasti masih perawan. Benar-benar nenek tua yang licik. Karena mampu menilai hanya dari penampilan luar. Mungkinkah itu? Apakah seseorang harus kehilangan keperawanan untuk lakukan sandiwara? Gadis kecil Tian, saya tahu Anda merasa dirugikan di dalam hati. Kali ini saya datang adalah untuk menegakkan keadilan bagi Anda. Mari kita bicara sebentar. Kecuali untuk membatalkan pertunangan, membicarakan hal lain sudah terlambat. Belum terlambat. Gadis kecil Tian tumbuh dewasa. Temperamen Anda sedikit nakal, tetapi Anda cocok untuk seseorang dengan temperamen yang tenang, seperti Jing Yuan saya. Stabil. Saya mengamati masa berkabung selama 3 tahun. Dia dan selirnya memiliki 2 anak dalam 3 tahun. Saya belum pernah melihat orang yang begitu terburu-buru. Apakah Anda menyebut ini stabil? Gadis kecil Tian, Jing Yuan salah dalam masalah ini. Yakinlah,
Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Sebuah penjelasan. Bagaimana bisa? Bisakah Anda mengambil kedua anak itu, memasukkannya kembali ke dalam rahim, dan memulihkan kesucian pewaris Jiang Anda? Bukankah Anda tidak masuk akal? Kalianlah yang tidak masuk akal terlebih dahulu. Gadis kecil Tian, Anda menjalani masa berkabung selama 3 tahun. Anda telah menyia-nyiakan tahun-tahun terindah Anda. Jika Anda membatalkan pertunangan dengan keluarga Jing saya, di mana Anda akan menemukan keluarga suami yang lebih baik daripada keluarga Jing. Kalau begitu saya tidak akan mencari keluarga suami lagi. Saya akan tetap berada di sisi selir saya. Tidak perlu melayani mertua. Juga tidak perlu pergi ke rumah orang lain untuk menanggung penderitaan. Menurutku itu sangat bagus. Omong kosong. Bagaimanapun saya adalah orang tua Anda. Saya datang minta maaf padamu. Apalagi yang Anda inginkan. Hamba tidak berani menerimanya. Sekarang saya hanya ingin dengan keluarga Jiang Anda memutuskan semua hubungan. Jangan demi kepuasan sesaat. Jangan Anda lupakan. Ayah dan kakak laki-laki Anda keduanya berada di perbatasan. Jika keluarga Jing saya tidak membantu mereka mengurus, tidakkah Anda takut mereka tidak akan bisa kembali? Apakah Nyonya Jiang berpikir keluarga Jiang andalkan pengaruh untuk menggoyahkan kehendak kaisar saat ini? Kapan saya mengatakan itu? Dia hanyalah pria simpanan. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu kuat? Dia benar sekali. Nyonya Jiang, ayah dan kakak laki-laki saya menjaga negara. Kaisar saat ini adalah penguasa yang tercerahkan dan bersaudara angkat dengan ayah saya. Bagaimana mungkin dia mengabaikan mereka dan masih harus bergantung pada keluarga Jiang Anda untuk mengurus urusan di istana? Kau, gadis kecil Tian, semua kata saya karena marah. Anda tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, pertimbangkan anakmu nanti. Jika Anda menikahi Jin Yuan saya, di masa depan anak itu saat lahir, akan sudah memiliki gelar adipati yang leluhur saya. Amankan untuk keturunan mereka. Katakan padaku jika Anda menemukan pria licik seperti ini, apa yang bisa dia berikan kepada anak itu? Berhentilah mencoba menipu saya dengan gelar adipati. Dengan watak yang licik dan tidak tahu berterima kasih seperti putra Anda. Sulit bilang dia pertahankan gelar. Masih mau tipu saya ke keluarga Jiang? Sayangku, tampan dan berwibawa, dan wataknya jujur. Di masa depan anak-anak kita akan mengandalkan kemampuan sejati mereka untuk meraih 3 besar dalam ujian kekaisaran. Menjadi menteri yang kuat tiada tara, dan di atas 10.000 orang. Bukankah itu lebih baik daripada gelar kosong? Adipati milik keluarga Anda. Anak kita. Benar sekali, anak kita. Pemuda ini biasanya tampak pendiam dan tenang. Namun pada saat yang genting, dia tahu cara melakukan sandiwara seperti itu. Sayang. Ingatlah ini, saya memiliki integritas emosional yang kuat. Putra Anda sudah ternoda. Saya tidak membutuhkannya. Saya membutuhkan Anda. Omong kosong. Anda berani menghina Jin Yuan saya seperti ini, demi pria rendahan seperti itu? Pergilah tanya orang-orang di sekitar Anda, apakah pria ini bahkan layak untuk membawa sepatu Jin Yuan saya? Putra Anda lah yang tidak layak. Katakan padaku kalian semua, siapa yang tidak layak? Pewaris keluarga Jin tidak layak. Pewaris keluarga Jian tidak layak. Pernikahan Anda dengan Jing Yuan telah ditetapkan 5 tahun yang lalu. Jing Yuan telah kehilangan 3 tahun karena Anda. Keluarga Jing tak setuju batalkan pertunangan. Bahkan jika Anda membuat keributan di hadapan kekaisaran, perkebunan Adipati Wu hormati perjanjian. Semakin banyak masalah yang Anda buat sekarang, semakin sulit hidup Anda keluarga Jing ketika Anda menikah ke dalam nanti. Saya sarankan Anda, saya tidak butuh nasihat Anda. Jika harta keluarga Jiang Anda tidak peduli, toh masih ada 3 bulan lagi. Saat itu, saya akan datang dengan bonus. Membawa anak dari kekasih saya dan saya ke atas tandu pengantin. Kau berani? Anda ingin mati. Bukankah keterampilan ini cukup hebat? Si tidak berguna ini. Kau berani menendangku. Apakah kau tahu siapa aku? Pengawal. Bawa rakyat jelata tak hormat itu kepada istri Adipati saat ini dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Hukum saya sampai mati dengan tongkat. Saya rasa Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Aku adalah bibi dari pangeran ketiga yang sedang berkuasa. Mungkinkah bahkan selir sepertimu tidak bisa aku campuri? Pengawal, Nyonya Adipati Jiang. Tempat ini adalah wilayah keluarga Wu saya. Mau agresif balik ke keluarga Jiang? Wu Chutian, apakah kau benar-benar ingin demi seorang selir berbalik melawan keluarga Jing saya? Pelayan Shu,
Kerahkan pasukan pengawal rumah tangga untuk mengawal Nyonya Adipati Jiang kembali ke kediaman keluarga Jiangnya. Bawa dia pergi. Wu Cutian, kau berani memperlakukanku seperti ini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Nora, hadiah maaf dari keluarga Jiang. Bagaimana seharusnya ditangani? Tentu saja tahan mereka semua. Dan kemudian, bawa mereka ke kamar kekasih saya untuk menjadi bagian dari maharnya. Mengenai keluarga Jiang, saya tentu tidak akan memaafkan mereka. Selain itu, kirim seseorang ke kediaman Qin sekali lagi dan katakan kepada pewaris Qin bahwa 3 hari dari sekarang, saya akan berpartisipasi dalam pertemuan agung musim gugur kekaisaran. Pada saat itu, saya tetap memohon agar dia pastinya bantu saya ke mahkota. Nora, kami telat mengirim seseorang ke keluarga Qin untuk membalas. Namun, sebelumnya kami telah menolak tawaran baik keluarga Qin. Saya khawatir bahwa Apa yang perlu ditakutkan? Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Jika keluarga Jiang begitu tidak masuk akal, saya tidak keberatan mencari perlindungan dari mahkota. Saya yakin keluarga Qin juga akan senang melihat masalah ini berhasil. Nora, kata-kata ini tidak boleh diucapkan dengan sembrono lagi. Jika masalah ini sampai ke telinga kaisar, itu akan dianggap sebagai kejahatan membentuk faksi. Terlebih lagi, dikabarkan mahkota lemah sakit-sakitan, dan tidak diketahui berapa lama lagi dia akan hidup. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor bahwa saya lemah? Kalau begitu apa hubungannya dengan saya? Saya belum menikah dengannya bukan? Saya tidak peduli apakah dia lemah, atau apakah dia berumur panjang. Dia telah mencium saya 2 kali. Jika dia tidak menikah dengan saya, lalu dengan siapa lagi dia berniat menikah? Saya hanya ingin bekerja sama dengannya demi keuntungan bersama. Begitu posisi kediamanmu saya stabil, dan posisi ayah serta kakak laki-laki saya stabil, maka saya bisa hidup dengan bebas dan tenang seumur hidup saya. Anda tidak perlu lagi memikirkan masalah lain. Jika pangeran ketiga naik tahta, Apa hubungannya dengan saya? Siapa yang naik tahta? Selama saya hidup, dunia akan tetap ada. Jika saya hidup bahagia, maka dunia ini akan bahagia. Jika saya hidup tidak bahagia, maka dunia ini tidak ada artinya. Saya adalah asal mula dunia. saya adalah asal mula dunia. Kultivasi saya selama bertahun-tahun sia-sia. Namun saya tidak bisa melihat sejelas Anda. Apakah Anda memuja saya sekarang? Hanya saja, kata-kata Anda telah memberi saya beberapa wawasan. Sudah tercerahkan dari itu. Saya memiliki lebih banyak pencerahan dari kata-kata serupa. Atau mungkin, Anda harus membuang ide untuk menjadi biarawan. Kultivasi ini tidak bisa menyelamatkan Anda. Maka biarkan saya menyelamatkan Anda. Apakah itu baik-baik saja? Saya kembali kamar dulu. Sungguh orang yang sangat menarik. Nora, kami telat mengirim lebih dari 20 detektif, namun tidak ada yang mampu memastikan identitas tuan muda yang sedang dilindungi oleh Nona. Saya khawatir bahwa latar belakangnya tidak sederhana, menjadikannya sebagai selir. Saya khawatir itu tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Di seluruh ibu kota ini, adakah orang yang saya Wu Cutian berani untuk tidak menyinggung? Ayahnya bukan kaisar bagaimanapun juga. Sayang, aku tidak bisa bersamamu selama beberapa hari ke depan. Aku harus pergi berpartisipasi dalam Majelis Agung Musim Gugur Kekaisaran. Saya akan pergi bersama Anda. Kali ini, aku tidak bisa membawamu, serta aku menggunakan kesempatan ini untuk menemui mahkota. Pangeran ketiga tidak akan membiarkan ini berlalu. Kita harus berhati-hati sebelumnya. Hari ini, saya harus benar-benar mencari kesempatan untuk bertemu Kaisar dan Permaisuri. Ada apa? Mendengar bahwa aku akan menemui mahkota. Apakah kau cemburu? Tidak, Masih menyangkal. Semakin aku menyebut mahkota, semakin erat alis matamu berkerut. Lihat ini. Hampir membentuk karakter. Jangan cemburu lagi. Aku katakan padamu, kau adalah milikku. Bahkan jika mahkota itu luar biasa agung dan tiada tara, aku hanya menyukaimu. Aku tidak menyukainya. mengapa Anda tidak menyukai mahkota? Begitu seseorang melangkah ke gerbang istana sedalam lautan, habiskan sehari dengan wanita, berebut perkenan satu pria. Bagaimana itu bisa senyaman menjadi bebas dan tanpa kendala? Berkelana di dunia seperti yang kulakukan sekarang. Dia tidak ingin terlibat dengan keluarga kekaisaran.
Jika dia tahu identitas saya khawatir saat ini dia sudah menendang saya keluar dari kediaman Wu. Apa maksudnya ini? Ekspresinya. Seolah-olah aku telah mengkhianatinya. Bawa saya bersama Anda. Saya akan pergi bersama Anda. Sayang. Coba pakai kesempatan lari. Saya tidak berniat melarikan diri. Hanya saja. Saya hanya ingin mengikuti Anda. Kau boleh ikut jika kau mau. Tapi kenakan cadar untukku. Kau adalah milikku. Selama aku menyukainya. Tidak peduli siapa tuan mudamu. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia. Aku akan tetap membawamu kembali. Mengerti? Sudah bisa baca telapak tangan sejak kecil. The film Biar was kulihat. translated and narrated by M Media. Takdirmu kehilangan aku. Untungnya aku telah menemukanmu. Cepat beri aku hadiah berupa ciuman. Meng Siang ada apa? Mengapa kereta berhenti? Nora, pewaris Jiang Basmi Bandit Gunung. Rintangan telah diletakkan di sini. Bagian jalan ini adalah jalan utama. Belum pernah dengar bandit buat masalah di sini. Jiang Yuan kemungkinan besar menargetkannya. Tidak apa-apa, jangan takut. Kau tetaplah di dalam kereta. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Kita tak sempat ikut. Pertemuan musim gugur keluarga kekaisaran. Meng Siang, bagaimana situasinya sekarang? Nora, kita dikepung oleh mereka baik di dalam maupun di luar. Kakakku sudah beberapa hari sejak kita terakhir bertemu. Anda menjadi semakin berseri dan menawan. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang ingin kau lakukan? Saya bertindak atas perintah Pangeran untuk melenyapkan bandit gunung di sini. Tak disangka, saya telah menghalangi kereta kakakku. Jika kau di sini untuk membasmi bandit gunung, maka kami tidak akan merepotkan Adipati Jiang lebih jauh. Maafkan saya, Adipati. Mohon beri jalan. Izinkan kami lewat. Itu tidak mungkin. Pemimpin bandit gunung ini licik dan penuh tipu daya. Kita harus menggeledah kereta itu. Siapa tahu, pemimpin ini mungkin berada di dalam kereta. Bagaimana jika aku tidak mengizinkan penggeledahan? Anda akan dianggap sebagai kaki tangan. Ucul Tian. Lihat bagaimana saya secara pribadi mencabut nyawa selir Anda. Karena kakakku begitu bersikeras, maka jangan salahkan saya. Karena mengabaikan ikatan pribadi. Pengawal. Geledah untuk saya. Jiang Yuan, jangan pikir aku tidak tahu. Kau pada dasarnya tidak tahu seni bela diri. Pangeran ketiga perintahkan basmi bandit. Kau hanya menggunakan dalih membasmi bandit gunung untuk merencanakan sesuatu yang terlarang. Saudari Wu, apa yang Anda katakan tidak tepat. Pangeran ketiga datang basmi bandit. Apakah kau tidak takut bahwa bandit gunung yang licik ini mungkin mencelakai yang mulia? Saya sungguh tidak menyangka saudari Wu begitu peduli pada saya. Anda dan saya adalah individu yang cerdas. Anda pasti tahu tujuan kedatangan saya ke sini. Aku tidak bisa menebaknya. Kalau begitu mari kita bicara terus terang satu sama lain. Sepupu saya yang lebih muda ini memang bodoh. Sebagai kakak laki-lakinya, saya datang kali ini justru dengan harapan untuk menengahi konflik ini, agar kedua keluarga dapat menyelesaikan dendam lama mereka. Namun formasi pangeran ketiga ini tidak terlihat seperti kau datang untuk menengahi. Sebaliknya itu lebih terlihat seperti ancaman. Saudari Wu, jangan terlalu banyak berpikir. Saya di sini untuk mendukung Anda. Bawa mereka ke sini. Tuan Jing, Mengapa Anda ada di sini? pangeran ketiga kirim suruh saya datang. Katanya untuk membahas pernikahan kita. Nona muda, pangeran ketiga memanggil Sun Qingqin. Mungkinkah dia benar-benar datang untuk menegakkan keadilan? Bagaimana mungkin dia begitu baik? Dia menyuruh Sun Qingqing datang ke sini untuk merenggut nyawanya. Karena begitu Sun Qingqing kehilangan nyawanya, tak ada alasan batalkan pertunangan. Jiang Yuan, cabut nyawanya. Sun Qingqing sebagai putri dari pejabat kriminal. Merusak The film perjanjian was pernikahan. translated and Tabur perselisihan di narrated pejabat by Xiao. M Media. Dianggap sebagai pengkhianatan, kejahatan yang layak dihukum mati. Tidak. Tuan Jing. Tuan Jing, selamatkan saya. Tuan Jing, hamba tahu kesalahan hamba. Memohon belas kasihan kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga, jangan sekali-kali berhati lembut. Bertindaklah. Jangan.
Mohon jangan. Jangan. Jangan salahkan saya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan Wu Chutian. Yakinlah, saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Pangeran ketiga kejam demi kekuasaan. Sungguh tercela. Saudari Wu, apakah Anda puas dengan hasil ini? Aku membencimu. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti kotoran di sini. Jangan bebankan hutang darah ini padaku. Bertindak begitu kejam. Apakah kau tidak takut akan pembalasan ilahi? Pernyataan dari Saudari Wu ini tidaklah benar. Saya datang untuk membantu Anda menegakkan keadilan. Sekarang setelah selir Jiang Yuan ditangani, giliran selir Saudari Wu bukan. Jangan berani-berani. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Saudari Wu, Anda telah dibutakan oleh seorang penjahat. Saya tidak menyalahkan Anda. Pengawal, tangkap penjahat itu untuk saya. Jangan sakiti Saudari Wu. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak. Di sini bersamaku adalah token kekaisaran yang dianugerahkan secara pribadi oleh kaisar. Menggunakan token kekaisaran kaisar untuk menekan saya. Saudari Wu, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jalan di depan sangat sulit. Jika Anda bersikeras dengan ini, jangan menyesalinya. Berhenti ucap kata tak berguna. Mari kita pergi. Beri jalan. Pangeran ketiga, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Sampah tidak berguna. Jangan lupa, mengapa Anda dikirim ke sini. Semuanya dengarkan perintah saya. Ikuti saya untuk melenyapkan bandit gunung. Berhati-hatilah. Harta. Tanganmu. Saya baik-baik saja. Si Hao Xiangya ini. Perilaku yang sangat tidak bermoral. Tampaknya dia bertekad untuk melawan keluarga Wuko. Xiao Xiangye, apakah kau sudah gila? Saudari Wu, apakah Anda terluka? Anda penjahat. Apakah kalian semua buta? Jika Anda berani menyakiti Nona Wu, saya buat keluargamu bayar nyawa. The film was Sebelumnya akulah translated yang selalu and melindungi orang narrated lain. by M. Ini Media. pertama kalinya seorang pria mengabaikan hidup dan mati, berdiri di depanku untuk melindungiku. Lukamu. Saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan saya. Anda harus segera mencari cara untuk keluar. Tidak, jika kita pergi bersama. Hari ini harus lindungi Tua dan Nona. Wu Chutian, para pelayan rendahan Anda ini. Jika Anda berani melangkah satu langkah lagi, saya bisa menghukum Anda. Kejahatan pembangkangan. Sekarang segera cabut nyawa mereka untuk saya. Kami telah dirawat oleh Nona selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Nona, saya sudah kehilangan nyawa ribuan kali. Hari ini saya lindungi Nona. Meskipun tindakannya tidak terkendali, dia bisa membuat kediaman Wu bersatu. Tidak takut hidup atau mati, tidak takut pada kekuasaan kekaisaran. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh wanita biasa. Meng Xiang, untuk tangkap bandit tangkap pemimpin dulu. Wu Chutian, apakah Anda sudah gila? Anda berani membiarkan para pengawal manor rendahan ini menyentuh seorang pangeran? Tutup mulutmu. Anda berani. Kau yang mana yang kau bicarakan? Xiao Xiangye. Ayahku berada di luar, berjuang demi negara dan rakyat. Namun kau membawa begitu banyak pengawal untuk menindas seorang putri sepertiku. Hari ini aku akan mengungkap semua tindakanmu ke seluruh ibu kota. Mari kita lihat siapa yang akan dihukum oleh ayah kekaisaranmu. Wu Chutian, Anda berani. Semuanya patuhi perintah saya. Wu Chutian tidak akan berani menyakiti saya. Tembak untuk membunuh. Pria bertopeng itu untuk saya. Lindungi dia. Semuanya berhenti. Apakah kalian semua tidak ingin hidup lagi? Qin Zhisu, mengapa Anda ada di sini? Pangeran ketiga. Ayah dan kakak laki-laki Nona Wu keduanya berada di perbatasan. Kaisar mengkhawatirkan keselamatan Nona Wu. Beliau secara khusus memerintahkan saya untuk datang ke sini dan melindungi Nona Wu. Apakah Kaisar benar-benar menghargai keluarga Wu setinggi itu? Siapa yang Anda lindungi? Qin Zhisu, apakah mata Anda buta? Tidakkah Anda melihat bahwa pangeran ini sedang ditahan? Pasti karena pangeran ketiga yang mengandalkan status pangerannya bertindak sembrono.
Hanya dengan begitu Nona Wu terpaksa turun tangan. Itu benar. Tepat sekali Adipati Qin. Nona muda tadi sedang berjalan dengan normal di jalan ini. Tiba-tiba pangeran ketiga ini, karena alasan yang tidak diketahui menjadi gila, kehilangan semua kemanusiaannya, menghancurkan keretaku. Jika bukan karena orang berhargaku melindungiku, mungkin hari ini Adipati akan gagal menjalankan perintah kaisar. Apakah itu benar? Anda lihatlah. Zhenzu menggunakan tubuhnya sebagai perisai manusia untuk melindungi pelayan keluarga Wu. Tuan muda ini, Anda terluka. Apakah lukanya parah? Dia terluka. Lihat, tangan yang putih dan lembut dari orang berhargaku telah dibuat berdarah olehnya seperti ini. Sangat menyayat hati melihatnya. Ini sungguh mengerikan. Mengapa sosok orang ini tampak begitu familiar? The film was translated and narrated Insiden by hari M ini. Media. Pewaris ini akan melaporkan secara jujur kepada kaisar. Pengawal segera lakukan inventarisasi. Lihat berapa banyak orang di kediaman Adipati Wu yang terluka. Itu benar. Mari kita segera melakukan inventarisasi. Lihatlah berapa banyak orang di kediaman Wu kita yang terluka. Sebentar lagi, pewaris ajukan keluhan ke kaisar untuk menuntut kompensasi bagi kita. Wu Chultian, Anda berani memasang jebakan untuk saya. Benar sekali. Dan juga tangan orang yang sangat berharga bagiku. Mereka juga harus diberi kompensasi. Itu benar. Kompensasi harus diberikan. Pewaris Qin ada apa? Tidak ada. Hanya kram sedikit. Benar sekali pewaris. Coba lihat. Ini adalah kereta yang kubuat khusus. Harganya mencapai 1000 tael penuh. Kereta itu dihancurkan olehnya. Hanya kereta Anda ini. Bagaimana bisa harganya 1000 tael perak? Benar bukan 1000 tael perak. Karena ini adalah 1000 tael emas. Anda. Jangan terburu-buru. Insiden hari ini. Pewaris ini akan melaporkannya secara pribadi kepada kaisar. Kaisar akan juga menanganinya dengan adil. Memang benar. Kaisar sungguh bijaksana. Pewaris Qin sungguh jujur dan mengagumkan. Saya yakin nona ini pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Hanya saja sangat disayangkan. Kereta milikku ini harganya mencapai 1000 tael penuh. Pangeran ketiga, hamba menunggumu. Ayo pergi. Anda terluka hari ini. Jadi lebih baik beristirahatlah lebih awal. Luka kecil ini bukan apa-apa bagi saya. Seorang wanita tidak suka memiliki bekas luka, jadi perlu perhatian khusus. Jelas sekali akulah yang merebutnya. Namun dia mampu di saat krisis. Berdiri di depanku tanpa rasa takut sedikit pun. The film was translated and Hari ini kau. narrated by M Media. Mengapa kau mengabaikan keselamatanmu sendiri? Dan memilih untuk melindungiku dari belakang. Pangeran ketiga berhati sempit dan pendendam. Anda demi diriku. Bukankah Anda juga telah menyinggungnya? Sayang. Sekarang, setelah kita mengalami hidup dan mati bersama, kau masih belum memberitahuku namamu. Jangan menyentuhku sembarangan. Aku akan menyentuhmu. Tahukah kau? Kau bukanlah sayang pertamaku. Siapa dia? Dia adalah kucing kecil yang tidak penurut. Hanya sebesar ini. Liar dan sulit dijinakkan. Oleh karena itu, aku menamainya sayang kecil.
Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, dia tumbuh besar dan melarikan diri. Tidak pernah kembali. Kau belum memberitahuku namamu. Apakah kau juga ingin melarikan diri? Berbicara begitu banyak. Hanya untuk tipu saya ungkap nama. Namun kau masih menolak untuk mengatakannya. Namaku hanya satu karakter, Zu. Anda bisa memanggilku Dazu. Karakter Su yang mana? Tuliskan untuk kulihat. Anda sebaiknya bangun terlebih dahulu. Tidak, aku hanya akan bangun setelah kau menulisnya. Orang tuamu menaruh harapan besar padamu. Berharap kau memiliki berkah yang mendalam. Dan kebajikan yang sempurna. Memikul tanggung jawab yang besar. Jadi, mengapa kau tidak mengerti dan melihat menembus dunia fana ini? Sudahlah. Jika Dasu tak mau bilang, saya tak tanya lagi. Lalu bisakah kau memberitahuku nama keluargamu? The film was translated and narrated by M Media. Chu Tian. Tunggu sebentar lagi. Belum siap. Tidak apa-apa. Bagaimanapun tidak peduli apakah kau adalah sayang kecil atau Dasu. Yang aku pedulikan adalah siapa dirimu. Sebelumnya, karena urusanku. Kau ikut terseret. Di masa depan aku pasti akan melindungimu dengan baik. Sama sekali tidak membiarkanmu menderita bahaya lagi. Anda tidak pernah menjadi beban bagiku. Tidak pernah. Baru kembali dari istana, selesaikan tugasmu. Ada apa? Apakah Anda tidak menyambut saya? Kalian semua kotor seperti ini. Apakah kau merangkak melalui lubang anjing saudaraku? Bukankah karena status Anda saat ini, jadi saya tak bisa datang secara pantas? Bagaimana situasi di istana? Pangeran ketiga dipukul dengan 25 batang militer. Keluarga Jiang dan pangeran ketiga masing-masing didenda 10.000 tael emas. Besok mereka akan dikirim ke Manor Wu. Setelah melukainya, bagaimana mungkin 25 cambukan militer cukup? Bagaimanapun dia juga seorang pangeran. Apakah denda 25 batang militer tidak cukup? Benar sekali. Selanjutnya apa yang Anda rencanakan? Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melihat gadis kecil itu mengumpulkan beberapa pelayan untuk berdiskusi. Diskusi. Dilihat dari pengalaman masa lalu, gadis ini kali ini pasti akan melakukan langkah besar. 3 tahun yang lalu, pertama kali dia mengadakan diskusi seperti itu. Dia menjadi orang terkaya di kota Wuyan. Setelah itu, setiap kali dia mengadakan diskusi seperti itu, beberapa pedagang akan mengalami kemalangan. Properti mereka, semuanya diserap olehnya, menjadi milik keluarga Wu. Kerugian yang dideritanya hari ini tidak bisa diredam hanya dengan beberapa kompensasi. Dia ingin membuat pangeran ketiga bangkrut sepenuhnya. Oleh karena itu, diskusi yang dia adakan The ini film was translated and sama sekali narrated tidak by M biasa. Media. 3 surat rahasia ini dikirim ke Pangeran Wang dan Permaisuri. Sebagai tambahan, agar saya bisa segera bertemu dengan Kaisar dan Permaisuri. Sekarang, saya tak keberatan bersaing dengan Pangeran ketiga demi kekuasaan kekaisaran. Kaisar benar-benar terlalu memihak. Karena keluarga Wu, dia tega memukulku dengan 25 batang rotan militer. Pangeran ketiga, Qin Zhisu pasti juga telah mengincar kekuasaan Adipati Wu. Jika kita masih tidak bertindak, masih perlu sampah sepertimu ingatkan. Jika bukan karena dirimu, karena orang itu, selir dari divisi Jiofang itu, menyinggung Wu Chutian, apakah aku akan berada dalam kesulitan seperti ini? Pangeran ketiga, maafkan hamba. King telah meninggal. Hamba Anda pasti akan melakukan yang terbaik, tidak akan membiarkan kesalahan lain terjadi. Pergilah beritahu Adipati Jian. Segera kerahkan pasukan pribadi ke ibu kota, informasikan kepada kerajaan Liao. Siapkan dukungan belakang dengan baik. Ya.
Nora, hadir. Dengan ini tak sengaja menyinggung Pangeran ketiga dan keluarga Jiang. Jika kita menyinggung, maka kita menyinggung. Bagaimanapun kerugian saat ini tidak dapat ditanggung. Kerugian di masa depan belum tentu sesuatu yang harus kita tanggung. Nona, undangan dari keluarga Ken telah tiba, mengundang Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun putri sulung sah keluarga Ken. Benarkah? Itu bagus. Kebetulan beberapa hari terakhir ini, aku sudah menelan sebagian aset pangeran ketiga. Aku akan menggunakan kesempatan ini sebagai jasa besar untuk dipersembahkan kepada mahkota. Mahkota mungkin tidak akan memperhatikan aset pangeran ketiga jika mahkota memperhatikan Anda dan menginginkan Anda menjadi mahkotanya. Maka itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan mengambil posisi mahkota ini. Aku hanya kebetulan meredam semangat pangeran ketiga. Jadi hanya bisa tunjukkan kesetiaan ke mahkota. Di seluruh dunia ini, hanya Anda yang akan meremehkan posisi mahkota. Kaisar ini benar-benar penguasa yang tercerahkan. Dengan penguasa yang begitu tercerahkan, setidaknya keluarga Wuko saat ini bisa tetap aman dan tenteram. Jika mahkota juga seorang penguasa yang tercerahkan, maka dia bisa membantu kediaman Wuko, setidaknya mempertahankan kejayaannya saat ini. Lalu bagaimana? Setelah itu, ayahku melindungiku selama 25 tahun, saudaraku melindungiku selama 25 tahun, dan keponakanku akan melindungiku selama 25 tahun lagi. Dalam hidup ini, aku datang ke sini justru untuk menikmati berkah. Mengapa aku harus menikah? Bukankah berkeliling dunia jauh lebih menyenangkan? Oleh karena itu, terlepas dari identitas, dalam rencana Anda, saya tidak disertakan. Apa? Ini. Dia sudah seperti ini. Sudah berapa lama? Tuan muda tak makan minum benar beberapa hari. Sepertinya sejak saat dia bertengkar dengan Nona. Beberapa hari yang lalu. Dia terus melankolis dan tak bahagia. Tuan Zi itu sensitif. Mungkinkah dia dengar aku bilang keliling dunia? Dan takut aku akan meninggalkannya dan tidak lagi peduli. Salahkan aku karena membawanya. Aku bertanya-tanya apa pendapat saudari Wu. Apa? Pangeran ketiga, apakah Anda bersedia menjanjikan posisi selir mulia kepadaku? Ya, jika kau sudah tidak puas dengan posisi selir pewaris dari keluarga Jiang, pangeran ini menjanjikanmu posisi selir mulia. Bagaimana dengan itu? Kalau begitu, itu cukup mudah untuk diatur. Kalau begitu pangeran ketiga mendekatlah. Aku akan membisikkannya padamu. Baiklah, Teruskan mimpikan impian si Asiamu itu. Wu Tian. Sungguh keterlaluan. Melihat pangeran ini dan tidak berlutut, dan bahkan berani memprovokasi pangeran ini. Kejahatan apa yang pantas kau terima? Pangeran ketiga, hamba sungguh teraniaya. Hamba juga tidak punya pilihan lain. Jika Anda masih tidak membiarkan hamba pergi, hamba cuma bisa minta penjaga pukul Anda. Lalu masuk istana lagi temui paman ayah untuk menuduh Anda. Jangan lupa pelajaran dari waktu lalu. Berulang kali tidak menghormati keluarga kekaisaran. Aku akan mengeksekusimu di tempat sekarang. Baiklah, selama Anda tidak keberatan menyalahgunakan kekuasaan, maka silakan hukum hamba sekarang. Pangeran ini menghormati ayah dan saudaramu, dan bisa mengampuni nyawamu. Namun, The film was translated kejahatan yang and dihukum mati. narrated by M Media. Kejahatan tetap hidup. Pengawal, tangkap selir rendahan itu. Dasu, berhati-hatilah. Qin Zhisu, kau lagi. Jarum perak ini tidak menyerupai barang dari kerajaan Xiao. Pangeran ketiga membawanya dan mencelakai orang di kediaman Kis milikku. Aku khawatir, itu agak tidak pantas. Itu hanyalah selir rendahan. Bagaimana jika pangeran ini mencabut nyawanya?
Kakak ketiga. Kau benar-benar terlalu memaksakan kehendak, bukan? Putra dan hamba Anda menyapa Kaisar dan Permaisuri. Salam kepada Kaisar dan Permaisuri. Kaisar Permaisuri, Wu Chultian tidak menghormati keluarga kekaisaran. Dia dan selir rendahan itu telah menyinggung atasan mereka dan bersikap kurang ajar. Kau sebagai seorang pangeran, menyalahgunakan kekuasaanmu. Apakah kau tidak merasa malu? Semua boleh berdiri. Gadis dari keluarga Wu ini selalu melindungi Juncu. Sepertinya perasaannya terhadap Juncu tidak bertepuk sebelah tangan. Sungguh tidak bermartabat. Kaisar, Wu Chultian memang tidak bermartabat. Dia tidak hanya mengkhianati keluarga Jiang, membawa selir rendahan. Kejahatan pantas 1000 kematian. Hamba memohon Kaisar untuk menghukumnya. Kurang ajar. Kaisar, Xiang Yi, kau adalah seorang pangeran, dan seharusnya berbagi kekhawatiranku, dan tidak menargetkan putri saudara angkat kami setiap hari. Baik, Kaisar. Gadis kecil Tian, kemarilah. Permaisuri. Permaisuri ini melihat matamu terus bergerak-gerak. The Siapa film yang was sedang Anda cari? translated and narrated Melaporkan by kepada M Permaisuri. Media. Hamba melihat bahwa Permaisuri dan Kaisar telah tiba. Jadi hamba ingin melihat apakah mahkota juga telah tiba. Mahkota. Gadis kecil Tian, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang mahkota? Hamba hanya sekadar rasa ingin tahu. Mahkota sedang ditahan. Siapa yang bisa menahan mahkota saat ini? Mungkinkah mahkota benar-benar seperti yang dirumorkan? Sakit lagi. Permaisuri tidak nyaman bicara langsung. Jadi, beliau mengatakan dia tertahan. Sungguh aneh. Mahkota sakit dan tidak bisa datang. Jadi, mengapa Permaisuri masih sempat datang ke sini untuk menonton keramaian? Mungkinkah Permaisuri dan Kaisar juga suka bergosip? Gadis kecil Tian mari mengobrol dengan Permaisuri ini sebentar. Permaisuri ini akan menceritakan beberapa cerita menarik tentang masa kecil mahkota. Apa yang Kaisar rencanakan? Hamba sama sekali tidak berniat mencampuri urusan pribadi mahkota. Tadi itu benar-benar hanya rasa ingin tahu sesaat. Gadis kecil Tian, mengapa Anda gelisah? Tanggal pernikahan Anda sudah dekat. Permaisuri ini ingin mengatur pernikahan Anda. Saya hanya ingin berbincang dengan Anda. Dengan siapa Kaisar berniat menjodohkannya? Wu Chultian, kau tidak bisa menolak untuk menikah. Melaporkan kepada Kaisar. Melaporkan kepada Permaisuri. Hamba tidak ingin menikahi pewaris Jiang. Lancang. Di depan Kaisar. Dan kau juga berani menentang The dekret film was kekaisaran. translated Apakah kami and mengizinkanmu narrated berbicara? by M Media. Kaisar, Wu Chultian dia adalah seorang pemberontak. Dia memelihara selir pribadi, menentang dekret kekaisaran. Kaisar, mengapa Anda tidak menghukumnya? Kaisar memperlakukan keluarga Wu dengan sangat baik. Saya khawatir itu mengecilkan hati pejabat istana. Anda tampak terlalu peduli dengan urusan istana, bukan? Kaisar, hamba tidak mengucapkan kebohongan. Putri Wusa, sebabkan kegemparan publik. Memang banyak petisi telah diajukan untuk memakzulkannya. Pantas mendapatkan hukuman. Shunhai. Atas rahmat Tuhan dan sesuai dengan mandat langit, Kaisar menetapkan Adipati Wu gagal mendisiplinkan putrinya dengan tegak. Oleh karena itu, dia didenda 5 tahun gajinya. Hormati ini. Tidak. Dasiu, Gadis kecil, saya menghukum keluarga Wu. Apakah Anda menerima hukuman ini? Kaisar sungguh bijaksana. Hamba sungguh yakin. Panjang umur Kaisar, panjang umur. Panjang umur. Kaisar tahu pangeran ketiga dan Jiang bersekongkol. Mengapa hukum keluarga Wu tanpa bedakan? Ini sungguh konyol. Apakah ini selir yang Anda temukan? The film was translated and narrated by M Media. Kaisar. Dia. Apakah ayah yang kupilih untuk calon anakku?
Pewaris Jiang itu secara moral rusak. Tidak layak menjadi ayah dari anakku. Dia adalah calon ayah dari anakku. Yang kupilih sendiri. Mengenai pembatalan pertunangan, dia tidak bersalah. Hamba memohon pengampunan Kaisar. Mohon jangan hukum dia. Anda sangat melindunginya. Saya bukan orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Shunhai. Ya Kaisar. Atas rahmat Tuhan dan mandat Kaisar, Kaisar menetapkan Adipati Wu setia dan patriotik, telah berjuang untuk negara selama bertahun-tahun. Dia adalah pilar bangsa. Secara khusus dianugerahi 1000 VNH tanah subur. Sebuah villa pemandian air panas. 1000 tael emas. Hormati ini. Panjang umur Kaisar panjang, umur panjang umur. Hukumannya bahkan tidak sebanding dengan imbalannya. Kaisar benci pangeran ketiga dan Jiang. Ambil kesempatan untuk peringatkan mereka. Hamba atas nama ayah menerima dekret kekaisaran. Kaisar ini tidak bisa dibiarkan. Penghargaan dan hukuman telah dibedakan dengan jelas. Xiang Ye, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Hamba tidak berani. Hamba ungkap ketidakadilan untuk sepupu. Wu Chutia tidak menjunjung tinggi kebajikan seorang wanita. Jika semua wanita di dunia seperti dia, bukankah itu sangat konyol? Apakah Kaisar tidak takut kecaman dari para sarjana dan sastrawan? Lancang. Anda sebagai seorang pangeran telah mengacaukan semua urusan di istana. Dan terlebih lagi hanya menatap urusan wanita. Anda kembali ke rumah dan merenungkan diri Anda untuk saya. Selain itu, pengawal kekaisaran. Anda tidak perlu lagi mengelolanya. Otoritas penuh diserahkan kepada Zisu. Terima kasih Kaisar. Kaisar melemahkan pengaruh saya di istana. Bertekad untuk melindungi keluarga Wu. Hamba mohon diri. Tunggu. Mulai sekarang, jika Anda melakukan tindakan keterlaluan lagi, saya akan menguliti Anda. The film was translated and narrated by M. Media. Hamba mengerti. Tian gadis kecilku, kita tidak akan lagi membahas pernikahanmu. Ceritakan sesuatu yang menarik kepada permaisuri ini. Permaisuri Qin, meskipun berasal dari faksi yang berbeda dari klan Jiang, adalah ibu kandung pangeran ketiga. Namun bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari kekaisaran. Hari ini hamba rusak martabat kerajaan. Apakah permaisuri berniat memecat hamba untuk berurusan dengan Dasiu? Permaisuri. Atau mungkin, izinkan hamba menceritakan kepada Anda kisah bagaimana hamba menjadikannya selir. Baiklah. Maka hamba juga akan membawanya, serta permaisuri. Dengan seseorang yang terlibat hadir di sini, penceritaan kembali akan lebih menarik. Chu Tian. Dasiu, tenang saja, permaisuri adalah orang yang sangat baik hati. Memang betapa menariknya. Kalau begitu bawa dacumu itu. Terima kasih banyak atas kemurahan hati permaisuri. Kereta kekaisaran kembali ke istana. Ayo pergi. Wanita keji itu memang ingin memihak mahkota. Pangeran ketiga, pewaris Jiang pimpin pasukan ke Pungkian. Sekarang kita hanya menunggu perintah Anda. Pimpin pasukan dan serbu masuk. Katakan saja bahwa penyusup telah masuk. Baik. Kaisar, tahta kekaisaran ini hanya bisa menjadi milik saya. Junzu cerdas dan tahu cara melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli dengan urusan negara. Dan sepenuh hati ingin menjadi biarawan. Xiang Ye tampak sangat tertarik dengan urusan negara. Tetapi dia hanya menikmati. Curahkan energi untuk praktik menyimpan. The film was Kaisar, translated and narrated ini adalah by senjata M. Media. tersembunyi yang digunakan oleh bawahan pangeran ketiga. Benda dari kerajaan Liao. Itu benar. Jarum ini mengandung racun yang kuat. Setelah menumpahkan darah nyawa hilang, tidak lain adalah pangeran ketiga yang ingin menggunakan benda jahat ini untuk membunuh mahkota. Jika hamba tidak tiba tepat waktu, saya khawatir bahwa konyol sungguh konyol. Sebagai pangeran yang bermartabat, dia berani berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara.
Gunakan benda jahat untuk cabut nyawa. Zisu, saya perintahkan Anda untuk segera menangkap pangeran ketiga. Baik, Kaisar mohon tenangkan amarah Anda. Kaisar Permaisuri dan Putri sah keluarga Wu sedang berbincang dengan sangat gembira. Apakah Anda ingin pergi dan mendengar beberapa cerita menarik? Junzu tanpa ambisi kini punya orang diperhatikan. Jadi, apakah hari di mana dia peduli dengan urusan negara masih jauh? Baiklah. Bibi Kekaisaran. Orang-orang mengatakan bahwa kami para wanita harus tanggung suami dengan 5 istri 7 selir. Pada saat itu, hamba baru saja selesai mendengarkan. Berdasarkan apa? Sungguh tidak adil. Jika Jiang Yuan itu bisa menyimpan selir, hamba juga bisa menyimpan satu. Apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa mengikatnya? Dan bukan orang lain. Jika Anda bertemu orang lain, apakah Anda juga akan mengikatnya? Chu Tian, mengapa saya? Karena Dasu sangat tampan. Pertama kali hamba bertemu dengannya, hamba merasa bahwa dia seperti dewa yang turun dari kayangan. Pada saat itu, dia bertekad untuk mencukur rambutnya dan menjadi biarawan. Dan dia belum memiliki istri atau selir. Seseorang yang begitu murni dan tidak ternoda. Hamba diam-diam berpikir, bukankah ini selir terbaik yang dianugerahkan surga kepadaku? Gadis kecil Tian, seberapa tampankah dia? Bisakah permaisuri ini melihatnya? Permaisuri mohon maafkan hamba, karena kekuatan keluarga Jiang terlalu besar. Dazu tidak boleh menampakkan diri. Aku khawatir pada saat itu, aku tidak akan mampu melindunginya. Gadis kecil Tian, saat Anda baru lahir, permaisuri ini menganggap Anda lembut dan manis, sangat cocok dengan mahkota permaisuri ini, dan awalnya berniat untuk itu. Ayah Anda lah yang terus berpegangan pada lengan kaisar dan menangis, mengatakan bahwa dia takut tidak akan bisa melindungi Anda setelah Anda menikah. Itulah sebabnya keluarga Jin diuntungkan. Permaisuri, mengapa mengangkat masalah lama sekarang? Gadis kecil Tian, permaisuri ini bermaksud jika Anda membatalkan pertunangan dengan keluarga Jing dan menikahkan Anda dengan mahkota, apakah Anda bersedia? Permaisuri, hamba tidak ingin menikahi mahkota. Hamba hanya ingin bersama Dasu seorang diri. Tapi identitas selir ini tidak jelas. Gadis kecil Tian, mungkinkah di masa depan tuan muda ini tidak peduli apa identitasnya, The Anda film was bertekad untuk translated menikahinya? and narrated by M Media. Selama Dasu tidak menipu, menyembunyikan, atau berbohong kepadaku, dan memperlakukanku dengan jujur, hamba tidak keberatan untuk bersamanya seorang diri. Jika dia tahu saya adalah mahkota, apakah dia merasa saya menipu? Melapor kepada Kaisar, Pangeran ketiga telah berkolusi dengan Jiang Yuan, memimpin 100.000 tentara pribadi, dan telah mengepung kediaman Kier. Mereka akan segera mendobrak masuk dan mencabut nyawa. Mohon Kaisar segera tinggalkan tempat ini. Apa yang Anda katakan? Pangeran ketiga ini begitu kejam dan sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Bibi Kekaisaran, mohon segera bawa paman Kekaisaran pergi dari sini. Hamba memiliki penjaga kediaman di sini. Biarkan mereka memberikan perlindungan dan mengawal semua orang pergi. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi hari ini. Binatang, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Saya tentu saja ingin menjadi kaisar. Xiao Shangye, kau sudah gila, mencelakai kaisar dan merenggut nyawa ayahku. Ini benar-benar pengkhianatan dan tidak berbakti. Andalah yang benar-benar berkhianat dan tidak berbakti. Dunia tahu, kediaman Qin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mahkota. Jika saya mencabut nyawa kalian saat ini, saya bisa menyalahkan mahkota. Pada saat itu, saya bisa secara sah dan benar membalas dendam ayah saya, mewarisi garis keturunan yang agung. Adapun Anda subjek pemberontak dan pengkhianat. Dasar tidak tahu malu. Anda tidak layak atas tahta ini. Seorang salir. Namun begitu berani. Siapa sebenarnya Anda? Anda bahkan kurang layak untuk mengetahui siapa saya. Zulang, berhati-hatilah. Penjahat yang berkhianat. Junzu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mahkota yang bermartabat untuk memenangkan keluarga Wu tidak akan ragu untuk memasuki keluarga Wu sebagai selir. Kelicikan yang begitu dalam.
Apa? Wu Tian. Saya tidak percaya Anda begitu cerdas. Namun Anda tidak mengenalnya sama sekali. Dia adalah mahkota. Saya benar-benar berpikir bahwa mahkota semata-mata mengabdi pada kultivasi, tanpa keinginan atau ambisi. Tak bayangkan kultivasi hanya kedok. Untuk konsolidasi posisi sebagai mahkota, menjadi selir adalah kebenarannya. Saya meremehkan Anda sebelumnya. Mungkinkah itu benar seperti yang dikatakannya? Semua ini. Apakah semuanya diatur olehmu? Tidak, bukan begitu. Chu Tian. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Dasu, Chu Tian. Saya tidak pernah menipu Anda. jangan bicara lagi. Hutang di antara kita. Kita akan menyelesaikannya nanti. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Pasangan kekasih yang bernasib siang. Hari ini, saya akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan kalian. Pengawal. Apakah kau sedang menunggunya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Pangeran ketiga. Hentikan. Kavaleri Jiang Yuel telah dimusnahkan. Dengan hanya sedikit orang yang Anda miliki sekarang. Jika Anda bergerak, saya khawatir yang akan kehilangan nyawa adalah Anda. The film was Mustahil. translated and Aku masih memiliki narrated by orang-orang dari Media. kerajaan Liao. Mereka semua bersedia mendukungku sebagai kaisar selama aku memberikan perintah. Mereka akan berjuang masuk ke kota kekaisaran untukku dan membantuku menjadi kaisar. Tentara kerajaan Liao yang Anda andalkan. Semuanya telah dimusnahkan oleh pasukan keluarga Wu. Mustahil. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak mempercayainya. Anda bersekongkol dengan musuh hianati negara. Saya sudah lama mengetahui hal ini, dan secara bersamaan memberitahu Adipati Wu dan putranya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda sendiri tidak memiliki kerentanan? Xiao Xiangye. Segala sesuatu yang telah kau lakukan, semuanya berada dalam kendali mahkota. Apel. Aku selalu mengira kau tidak peduli pada tahta kekaisaran. Tak sangka kau simpan skema mendalam. Saya benar-benar tidak menginginkan tahta ini. Jika Anda benar-benar menghargai rakyat jelata, saya akan dengan rela menawarkan alam ini kepada Anda. Tetapi Anda menggunakan taktik yang tidak bermoral dan benar-benar kejam. Jika alam ini secara resmi diserahkan ke tangan Anda, itu bawa penderitaan besar bagi rakyat, bahkan demi alam ini. Saya tidak bisa membiarkan Anda mencapai tujuan Anda. Semuanya benar-benar hancur. Wu Tian. Ini semua adalah perbuatanmu. Pria punya 5 istri 7 selir. Apa yang salah dengan itu? Jika kau tahu tempatmu saat itu, dan bersekutu dengan keluarga Jian. Apa yang salah dengan itu? Namun kau bersikeras mencari seseorang, untuk menjadi selir mahkota. Menyebabkan aku kalah dengan begitu menyedihkan. Hari ini aku, harus membuat kalian semua binasa bersamaku. Dasu, Anda selalu percaya. Anda tangkap saya bawa ke kediaman. Tetapi Anda tidak tahu bahwa semua ini adalah atas kemauan saya sendiri. Sejak saat pertama saya melihat Anda, saya sudah bersedia. Saya memanfaatkan kemurahan hati Anda. Bertindak tanpa kendala. Menyembunyikan diri di balik Anda. Berkeinginan untuk mengikuti Anda. Saya tak berani ungkap identitas asli. Itu karena saya takut. Dasu. Dasu, jangan. Takut Anda tidak lagi membutuhkan saya. Jangan bicara lebih jauh. Aku memaafkanmu. Aku tidak lagi menyalahkanmu. Mari kita panggil tabib ilahi. Tabib ilahi. Cepat panggil tabib ilahi. The film was translated and narrated by Media. Maafkan saya.
Aku ingat sekarang. Aku sudah ingat. Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang, Dasu. Pagoda Longyuan bukan tempat pertama kita bertemu. Bukan kau yang buatku jatuh cinta seketika. Kau adalah orang yang diam-diam kukagumi sejak kecil. Dasu. Tabib ilahi. Nona, obat dari Tabib Chan atas perintah Kaisar. Ini akan bermanfaat bagi cedera mahkota. The film was translated and narrated by M Media. 3 bulan telah berlalu. Tidak pasti apakah mahkota akan pernah sadar kembali. Selama kau tetap tidak sadarkan diri, aku akan merawatmu selama durasi itu. Aku akan selalu tetap di sisimu. Namun, Nona, masalah penting dalam hidup Anda. Dalam hidup ini, aku tidak lagi berniat menikahi orang lain. Mundur. Dasu. Pangeran ketiga telah membayar kejahatannya. Keluarga Jiang telah diasingkan sepenuhnya. Surat perjanjian pernikahanku dengan keluarga Jiang juga telah dibatalkan oleh Kaisar. Dasu, bukankah kau selalu menginginkan dekret pernikahan? Selama kau terbangun, aku berjanji padamu, 100 tahun sampai rambut kita memutih. Apakah itu tidak apa-apa? Dasu. Dongsi, apakah kau melihat Dasu dimanapun? Bukankah mahkota ada di kamarnya? Dasu. Dasu tidak dapat ditemukan dimanapun. Dasu. Anda mengatakan akan menjanjikan saya. Sumpah 100 tahun sampai rambut kita memutih. Apakah itu masih berlaku? Itu tetap dihitung. Kemana kita akan pergi? Memasuki istana. Meminta dekret kekaisaran untuk pernikahan. Chu Tian. Dalam hidup saya ini, hanya ada Anda.